Hormati semuanya yang ada di sini. Kalau disebutkan satu persatu terlalu capek, mereka doa. Mudah-mudahan sebelumnya kami ataupun saya mendoakan dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kepada doa kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan petang hari ini ataupun siang hari ini, mudah-mudahan apa tujuan maksud yang akan dilaksanakan, yaitu tentang masalah Sani Sadek, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesuksesan tanpa ekses, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah hadihin ya walikun niyatin sholihah wal hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram mawalah ila hadratil susun jamil auliya wal ulama al-dikanu fi baladi Indonesia, khususon sahibul qaryah Banyarang Ciburayut, sahibul wa ila hadratil susun arwah kubur hadal hadirin ghafarallahu dzunubahum anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yali darajatin fil jannah yang pona bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fi dunya wal akhirah bi karomati wa bi haibati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wardahu tabaraka sahabati qarabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan naimin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani subhanaka anusisan ka hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil malaa'il ala yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tasar adaman ala ya wa anta khairul warishin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasuka bi ajanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in wa taitana. Allahumma fadna wa iyyahum bi kanafik wa amanik wa ayadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid min kulli syaitanin marid min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa jabbarin anid wa jabbarin anid wa ja'inin wa dibakin Allah muhita bi taqwa istiqamah wa idna bujibatin nadamah fil halim al kasami du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Anwar Al-Dini yang telah memimpin doa bersama. Semoga apa yang kita harapkan ada dalam kesuksesan dan semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Desa Ciburayut. Kepada yang terhormat Bapak Gula Esos Pak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji
dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cigombong beserta para kasih, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Cigombong Cijeruk, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Cigombong Cijeruk, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota yang sama-sama saya hormati, Bapak Babinsa dan Bapak Babinmas sebagai mitra kerja kami yang saya hormati, para tokoh ulama, para kiai, para ajengan yang sama-sama saya hormati, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa hadir bersama kami. Kelihatan di sini Pak Haji Agus, alhamdulillah, Bapak Satim dan Bapak Haji Apud, walaupun jauh dari Panyarang, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya hari Senin, walaupun sedikit ada perubahan jadwal yang sudah ditentukan dan yang seharusnya hari ini, hari Senin itu adalah launching jadwal di Desa Srogol. Namun ada sesuatu hal dari kepala desa yang memang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya di rolling dengan Desa Ciburayut, bahwa hari ini barangkali untuk hari Senin di cancel untuk Desa Ciburayut. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu muka bertatap wajah, walaupun ya tempatnya seperti ini, keadaannya seperti ini. Saya selaku kepala desa mohon maaf pada semuanya, karena awal kami merencanakan untuk mengadakan launching ini adalah di pertigaan di dekat SD Ciburayut. Satu, mengingat dan menimbang karena itu jalan alternatif dan banyak juga kendaraan, sehingga kami alihkan ke Kampung Penyarang Ciburayut. Ini merupakan perbatasan ya, perbatasan RW 06 dan RW 07. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini untuk launching Samisade di Desa Ciburayut bisa dilaksanakan. Perlu saya sampaikan pada semuanya, wabil khusus kepada masyarakat Desa Ciburayut, yang mana Samisade yang disebut 1 miliar 1 desa se-Kabupaten Bogor, kita salah satunya adalah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong yang mendapatkan bantuan program Samisade itu hanya mendapat bantuan 630 juta. Jadi jangan berasumsi atau berpendapat masyarakat khususnya di Desa Ciburayut, Samisade yang semula disebut 1 miliar 1 desa, ternyata Ciburayut hanya mendapat kuota Samisade ini adalah 630 juta. Jadi mohon ya, ini jangan sampai ada miss di lapangan dengan adanya program Samisade ini. Wah, Ciburayut mendapat 1 miliar. Tidak seperti itu, Pak. Kenapa sampai tidak mendapat 1 miliar sesuai program Bupati? Karena pada saat itu ada beberapa titik yang diusulkan kepada Bupati. Ada 5 titik
Yang pertama Kampung Padorenan, kedua Kampung Salawi, ketiga Kampung Cijahe, keempat Kampung Panyarang, ini Ciburayut Panyarang, yang kelima adalah Kampung Saitem. Berdasarkan cuklat juknis dan dalam aturan bahwa yang mendapat bantuan program Samisade ini di atas nilai 200 juta. Sehingga ada beberapa titik, 3 titik yang di bawah nilai 200 juta sehingga tidak dapat direalisasi. Dan yang dapat direalisasi adalah jalan yang disebut Gang Rambutan sampai ke Panyarang dengan nilai nominal 413 juta. Dan yang kedua adalah Kampung Panyarang, Kampung Saitem RW 08. Itu senilai 218 juta. Walaupun beda dari 18 juta, itu termasuk di atas 200 juta. Jadi itu Pak ya. Jadi jangan ada berpikir bahwa Desa Ciburayut mendapatkan 1 miliar. Jadi yang direalisasi oleh Bupati yaitu Kampung Ciburayut Panyarang RW 6 dan RW 7, dan yang satu lagi adalah Kampung Saitem RW 08. Jadi 630 juta ini adalah hanya 2 titik. Tuh banyak. Jadi mohon saya sekali lagi saya sampaikan, jangan ada anggapan bahwa Ciburayut mendapat 1 miliar. Walaupun bahasa itu Samisade 1 miliar 1 desa. Tapi ada juga di wilayah Kecamatan Jinggombong yang mendapat 1 miliar. Salah satunya adalah Desa Cigombong, Desa Wates Jaya, dan Desa Srogo. Itu karena pengerjaannya mungkin dalam 1 titik, sehingga dialokasikan 1 titik itu adalah 1 miliar. Alhamdulillah. Bukan berarti Bupati tidak menepati janji dengan kalimat Samisade, tapi itulah tadi. Bahwa 5 titik yang diusulkan oleh Desa Ciburayut, ada 3 titik yang nominalnya di bawah 200 juta. Jadi yang direalisasi di atas 200 juta, yaitu Kampung Ciburayut Panyarang dan Kampung Panyarang. Itu Pak ya, kenapa nanti kalau ada pertanyaan Ciburayut mendapat 600 juta, buah-buah ke kepala desana disebutkan entah 400. Nah, tidak demikian Pak. Itulah makanya pada kesempatan ini saya sampaikan pada hadirin yang hadir pada hari ini bahwa Ciburayut ini hanya mendapat 630 juta. Dan alhamdulillah ya, saya merasa bersyukur baik secara pribadi ataupun kedinasan, bahwasanya kita ketahui dan kita rasakan di tahun 2021 ini jujur tidak ada pembangunan yang bantuan pengalokasian anggaran atau dana dari pemerintah. Adapun yang biasa ke belakang kita mengadakan pembangunan yang disebut dari dana desa, yaitu dari alokasi pusat, dan semua mungkin se-Indonesia ya, bahwa DD itu adalah dialokasikannya untuk penanganan COVID. Jadi tidak ada pembangunan, bukan dikorupsi atau bukan diambil atau bukan dikuasai oleh pemerintah, tapi DD tahun 2021 ini adalah dialokasikan kepada penanganan COVID. Oleh karena itu kami selaku pemerintah desa merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bupati, yang telah merealisasikan program Samisade ini khususnya ke Desa Ciburayut sehingga kami bisa melaksanakan pembangunan. Dan itu memang waktu pengusulan pun untuk dialokasikan kepada infrastruktur. Dan infrastruktur ini yaitu hanya 2 titik, Ciburayut, Panyarang, dan Kampung Saitem. Itu Pak Haji Apud dan Bapak Satim ya. Insya Allah untuk nanti pelaksanaan Samisade ini dialokasikan dengan Kampung Saitem di sana. Hanya perlu diketahui juga bahwa dana atau anggaran Samisade ini tidak full Pak. Henteu full anu 600 teh diturunkeun ke kepala desa. Ini adalah bertahap. Yaitu tahap pertama, termen pertama 40% dari anggaran tadi setotal 600, dan yang kedua lagi adalah 60%. Jadi ketika nanti ada misalkan pembangunan dilaksanakan, terus ada aya istirahat,
loh kunaon yang tadi teruskan udah beberapa hari kunaon dibawa-bawa duit mah didahar dipakai dan segala macam. Itu memang aturan seperti itu. Jadi 40% dari 600 ini dianggarkan untuk pembangunan. Ketika sudah selesai anggaran yang diturunkan dari 40% ini, baru kepala desa bisa mengusulkan lagi kepada bupati untuk termen kedua yang 60%-nya. Jadi tentunya pasti akan ada jeda ya. Misalkan pembangunan ini cek kepala desa disampaikan tigang ramutan nempikeun ka Tongoh ka Panyarang. Geuning kunaon di Ciburayut oge geus diperean. Teu dilanjutkan wah buah-buah ya duitna. Nah itu Pak. Jadi semampunya sekuatnya 40% itu sampai kemana? Nah nanti berhenti di situ membuatan LPJ laporan menyampaikan hasil pembangunan yang 40% itu seperti ini seperti ini. Setelah itu dilaporkan baru kita mengusulkan yang 60%. Bu, mun ka bupati teh Bu, wayahna turunkeun ya 60% nah. Karena ini yang 40% sudah selesai. Karena kalau tidak diturunkan mungkin tidak akan ada pembangunan seterusnya seperti itu. Jadi saya nitip dalam hal ini kepada masyarakat, jangan kita berasumsi atau ada pemikiran-pemikiran yang jelek. Ya, kok pembangunan tidak selesai, ditunda, ini sabaraha poe, ini 5 poe. Karena kita memohon dan melaporkan hasil yang 40% ini, tentunya ada waktu. Mual ayeuna poe ieu nyeun isukan dicairkeun. Pastina ya diproses heula, diperiksa heula ku kecamatan, benar henteu ye nu 40% teh. Cek kecamatan, oh, orang verifikasi, orang turun, orang monep ke lapangan, ditingali heula ke lapangan. Oh benar. Ketika itu memang benar ada hasil pembangunannya baru bisa merekomendasi dari pihak kecamatan. Sok silahkan enak penta kaditu ke bupati, ke kabupaten, cek pihak kecamatan seperti itu. Nah baru kita mengusulkan untuk pencairan. Jadi artinya yang 40% ini diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan itu kita membuat laporan LPJ. Setelah itu baru kita memohon untuk pencairan yang 60%-nya. Jadi insya Allah yang 600 tadi akan 100% insya Allah Pak. Insya Allah akan saya laksanakan ya Kampung Ciburayut dan Kampung Panyarang RW 6 dan RW 7 dan insya Allah Kang Satim ya ini dari Saitem ini sesepuh ya insya Allah nanti akan dilaksanakan untuk di Saitem juga. Nah itulah perjalanan Samisade untuk desa Ciburayut. Jadi sekali lagi Ciburayut hanya menerima 630 juta. Mungkin selama ini sebelum saya menyampaikan pada kesempatan ini, mungkin beranggapan desa Ciburayut mendapat bantuan itu adalah 1 miliar. Mungkin seperti itu karena mungkin masyarakat belum tahu dan hanya mendengar Samisade program bupati 1 miliar 1 desa. Tapi itulah yang kami terima dan insya Allah barangkali ya untuk tahun-tahun berikutnya saya mengajukan lagi, mudah-mudahan tidak akan kurang dari 1 miliar. Samisade ini adalah suatu program bupati yang mana yang tertuang dalam Pancakarsa yaitu untuk menuju kabupaten maju. Ya tentunya sama, kami pun dari pemerintah desa sesuai visi dan misi kami pada saat perjalanan pencalonan, kami pun ingin bahwa Ciburayut ini maju sehingga sinkronnya ada sinkronisasi, ada kesamaan dengan program bupati yang disebut Samisade. Kami pun memiliki program yaitu Ciburayut Maju dan insya Allah program Samisade ini karena salah satunya tujuan Samisade yang dilaksanakan di desa Ciburayut ini adalah untuk menunjang ya percepatan peningkatan ekonomi. Mudah-mudahan kita ketahui bersama dan kita merasakan bersama berapa bulan jalan ini, jalan ada tanjakan di bawah ini tidak dipergunakan oleh masyarakat. Maksudnya tidak dipergunakan oleh masyarakat baik itu kendaraan roda 2 apalagi roda 4 itu sama sekali tidak bisa dipergunakan. Dan mudah-mudahan itu tadi ya untuk mempercepat perekonomian masyarakat, mudah-mudahan ketika ingin membawa hasil tani, hasil panen pertanian bisa lebih cepat lagi setelah jalan diperbaiki. Itu tujuan dari bupati pun untuk mempercepat
peningkatan perekonomian. Dan mudah-mudahan ya mungkin pada hari ini diadakan launching program Samisade di Desa Ciburayut, dan kami berharap kepada masyarakat mohon punten bilih bisi aya anu ngagaduhan bumi anu mepet ka jalan ka ucrat acret kutor. Jadi yang direalisasi oleh Bupati yaitu Kampung Paci Burayut Panyarang RW 6 RW 08. Jadi 600 Sambutan yang kedua adalah dari Ketua PPD Desa Ciburayut. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cigombong, yang terhormat Kapolsek Cigombong Cijeruk, yang terhormat Dan Ramil Kecamatan Cigombong Cijeruk, yang saya hormati Kepala Desa Ciburayut beserta reng-rengannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Ciburayut, yang saya hormati anggota BPD Desa Ciburayut, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW Sedesa Ciburayut, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka launching program Bupati Bogor yaitu Samisade. Kami dari atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ciburayut mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor, juga Kepala Desa Ciburayut, telah terrealisasinya program Samisade ini. Tadi sudah dikatakan
ada 4 atau 5 titik yang direncanakan. Program Bupati tahun 2019 merencanakan program Samisade. Kami dari permusyawaratan mengusulkan beberapa titik. Yang terrealisasi hanya 2 titik. Karena dalam pengusulan waktu 2019 itu tidak ada juklak dan juknis yang jelas untuk kami. Akhirnya yang penting program Samisade di semua wilayah bisa terusulkan gitu. Ternyata setelah ada juklak dan juknisnya, bahwa program ini hanya yang diusulkan di atas 200 juta rupiah. Dan alhamdulillah, saya perwakilan dari BPD wilayah Panjarang mengusulkan di atas 200 juta, sekitar 400, dan Saitam di atas 200, yaitu 218. Hanya 2 titik yang terrealisasi karena semuanya nilainya di atas 200. Sekali lagi kami ucapkan beribu terima kasih. Gang Panjarang atau Gang Rambutan sampai Panjarang atas, Saitem sampai ke Selong sudah terrealisasi, dan hari ini sudah dilihat oleh semuanya, disaksikan oleh semuanya. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih usulan-usulan dari kami. Wadihi nasta'in ala umri dan yuwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awabad. Yang kami hormati Bapak PLT Camat Cigombong, Pak Asep beserta rekan-rekan kasih. Yang saya hormati Pak Dan Ramil beserta Babinsa. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Ciburayut. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta stafnya. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD, Ketua RT, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudaan yang mampu hadir juga. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini, takdirkan hajat pada hari ini, penyambutannya Samisade, yaitu dalam rangka launching program Samisade Kabupaten Bogor. Sebagaimana tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Kepala Desa, kemudian Ketua BPD, bahwa Desa Ciburayut mendapatkan kuota 600, sekian juta, sedangkan yang diharapkan adalah Samisade 1 miliar satu desa. Barangkali ini perlu dievaluasi ke depannya. Jika Samisade ini sukses, maka tahun yang berikutnya akan bergulir kembali. Sebuah program itu instrumen terlebih dahulu lahir
perangkat-perangkat aturan sudah dibuat. Mungkin ini nyampe ke tingkat desanya mungkin agak lambat gitu ya. Jadi sebuah aturan itu lahir dulu. Nah, kedepannya tidak boleh terjadi lagi. Kalau program 1 miliar ya usahakan dimaksimalkan 1 miliar. Ya tadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh BPD bahwa juklaknya belum diketahui. Kalau satu titik itu bobotnya 200 juta ke atas, ternyata yang 3 titik tidak memenuhi daripada bobot 200 juta dengan alasan tadi juklaknya belum ada. Nah, kedepannya ini sebagai bahan evaluasi supaya titik mana yang harus diajukan yang bobotnya nilainya bernilai 200 juta ke atas. Itu saran dari kami agar di tahun-tahun berikutnya apabila ini sukses akan kembali akan disusun yang betul-betul maksimal sehingga tidak timbul persepsi yang kurang baik lah gitu ya, karena kan judulnya 1 miliar kan. Nah, itu hanya saran aja. Tahunnya sekarang ya sudah kadung udah terlanjur 600 sekian ya kita terima lah. Itu juga kita harus bersyukur bahwa desa Ciburayut mendapatkan bantuan 600, sekian juta. Kami dari kepolisian mengucapkan selamat kepada desa Ciburayut untuk melaksanakan program ini. Selanjutnya, dalam pelaksanaan realisasi pekerjaan ini, saya harapkan TPK betul-betul profesional, harus melaksanakan tupoksinya sebagai pelaksana pembangunan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan mengacu kepada aturan, dan juga jangan sampai ada celah-celah yang dapat merugikan kita semua. Ya salah satu contoh sekarang ini datang molen Jaya Mik, kualitas apa yang kita pesan? TPK harus mengecek kualitas mutunya. Mutu apa itu yang dikirim? Jangan sampai dikirim airnya doang, dari sana keluar DO, tengah jalan tumpah, setengahnya dibawa ke sini campur air. Itu juga sebagai contoh agar TPK mengecek dari aspek kualitinya. Kalau digelar ya sama, warnanya semen, tapi kualitasnya masuk apa tidak gitu. Misalkan standarnya K300 ya betul-betul K300, dari fisik ditumpahkan itu terlihat. Tolong nanti didokumentasikan sebagai bahan evaluasi ketika ada penguji kualitas. Nanti ada inspektorat dan segala macam mendatangkan ahlinya, yaitu PUPR, untuk mengecek kualitas. Yang sampai nanti pekerjaan di Ciburayut ini pada waktu ada uji kualitas tidak sesuai dengan standarnya. Ini TPK berat memang tugasnya, yang ada dicurigain doang, padahal sudah melaksanakan yang sesungguhnya, sudah berusaha maksimal masih dicurigain aja, apalagi asal-asalan gitu ya. Jadi saya harapkan TPK betul-betul melaksanakan tupoksinya, dan Pak Kepala Desa pengawasannya beserta BPD agar selalu dicek di lapangannya. Secara kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian manfaat daripada bergulirnya program Samisade ini tentunya sangat diharapkan oleh warga masyarakat, yaitu dapat meningkatkan produktivitas aktivitas warga di sekitar sini. Jika ini jalan nanti telah terrealisasi pengerasan jalannya, tadinya jalan masih bongkahan batu, nanti kalau sudah dicor, jalannya akan kita nikmatin bersama-sama yang akan melintas di jalan ini, supaya warga masyarakat meningkat taraf, ekonominya meningkat, kesehatannya juga meningkat, kemudian pendidikannya juga bisa meningkat juga. Itu harapannya. Hanya saja kepada warga masyarakat, tolong juga harus mendukung program ini. Tadi disampaikan apabila di depan rumah, depan jalannya ada serepet-serepetannya, ya tolonglah dimaklumin, jangan sampai ada perselisihan, ada batas yang keambil, ada batas yang keinjek, nanti marah dan segala macam. Tolonglah warga masyarakat di sekitar sini yang
terlintasin kendaraan, terlintasi aktivitas proyek. Apabila terganggu, mohon untuk dimaklumin. Kemudian dalam pengerjaannya nanti mau makan waktu yang cukup lama, lebih dari seminggu lah tentunya. Itu warga sekitar sini pasti terganggu mobilisasinya, kegiatannya. Itu juga tolong dimaklumi juga. Repot sebentar, tapi kedepannya menikmatin dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk perawatannya juga tolong harus dijaga. Perawatannya apa? Ya salurannya dihidupkan lah. Ini kontur tanahnya 45% turun. Berarti air tidak mungkin naik ke atas, turunnya ke bawah. Nah, itu harus di drainasenya dipersiapkan supaya air ini tidak melintasi di tengah-tengah jalan. Sekuat-kuatnya cor, apabila genangan air, derasnya air, kegerus air juga tidak akan bertahan lama. Tolong drainasenya, gotong royong warga masyarakat dihidupkan, karena gotong royongnya sekarang hampir hilang. Semangat gotong royong di warga kita ini hampir berkurang, bahkan hilang. Nah, dengan program ini ya ada padat karya yang pada nganggur kena dampak COVID bisa bekerja, berpartisipasi, walaupun upahnya tidak sebagaimana yang diharapkan, tapi setidaknya bisa terbantulah, bisa bekerja di pekerjaan Samisade ini. Kemudian jangka panjangnya warga masyarakatnya merawat jalannya, gotong royong untuk merawat drainasenya. Dari aspek hukumnya tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai program ini gagal karena tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada. Apabila dilaksanakan aturan yang ada, berarti itu tidak melanggar aturan. Tapi apabila direka-reka, dimain-mainkan, itu namanya akan berhubungan dengan hukum. Jadi tolong program ini patut kita apresiasi. Bupati Bogor memberikan kucuran dana untuk pembangunan Samisade di Kabupaten Bogor. Jangan sampai program ini gagal di tengah jalan sehingga di tahun-tahun berikutnya akan terhenti. Sekelumit akan saya tambahkan di luar tema ini. Bulan ini bulan bakti vaksinasi dengan herd immunity 70% dengan target per hari kecamatan ini harus bisa capaiannya menghasilkan vaksinasi 1000 orang. Berarti kalau per desa dikurangkan target tadi dibagi 9 ya, kemudian per RT berapa. Nah, Pak Kades tolong segera disosialisasikan karena sudah pelaksanaan mulai hari ini. Tadi desa Cisalada dan Tugu Jaya, Pasir Jaya dan Cisalada sudah melaksanakan program vaksinasi massal ini. Nah, kemudian Ciburayut segera menyesuaikan, membuat jadwal, mengikuti jadwal, dan warga masyarakatnya dihimbau untuk mengikuti vaksin karena ini menjadi tolak ukur daripada selesainya pandemi, yaitu dengan herd immunity 70% warga masyarakat tervaksin. Apabila 70% sudah tervaksin, maka besar kemungkinan COVID ini akan selesai. Jadi kalau warga masyarakat enggan untuk divaksin, berarti nanti ada varian-varian baru yang belum bisa kita prediksi kapan akan datangnya, sedangkan masyarakat imunnya masih kurang, yaitu belum divaksin. Itu kami menghimbau Pak Kepala Desa beserta jajaran Sadika tingkat RT, juga kepada tokoh agama, tolong membantu program pemerintah ini untuk mensukseskan vaksinasi sampai dengan target 70%. Untuk per hari ini capaiannya baru sekitar 18%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Cikobong Cijeruk yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, sambutan yang selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Bapak Dan Ramin Kecamatan Cikobong dan Cijeruk. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Camat, Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Lurah, tokoh-tokoh sekalian, Bapak Ibu Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Saya menyampaikan dikit saja. Satu, masalah COVID. Tolong yang belum divaksin, saya minta untuk cepat divaksin, karena hari ini ada 7 di Palasari yang kena lagi. Itu 7 berdekatan semuanya, sekarang masih diantar oleh puskesmas untuk di swab ulang, karena 7 itu merupakan varian baru. Jadi varian baru dia tidak terkena, tidak tahu terkena apa, tahu-tahu lemes, kemudian satu langsung harus oksigen. Oksigen di kita ini sempat tertunda, banyak yang sempat nggak kebagian oksigen. Ya mohon maaf, waktu itu Pak Lurah di Ciburayut kan sempat ada yang meninggal itu. Nah itu, jadi tolong yang belum divaksin, saya mohon untuk divaksin, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu sampai di mana yang belum divaksin aja belum tentu kita lolos, Pak. Jadi untuk itu tolong yang belum divaksin segera divaksin. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan dari Bapak Dan Ramil Cigombong Cijeruk. Semoga apa yang beliau himbau bisa dilaksanakan oleh kita sebagai warga desa Ciburayut tentunya. Acara selanjutnya yang merupakan acara inti yaitu sambutan dari Bapak Camat Cigombong dan sekaligus meresmikan launching program Samisade Desa Ciburayut yang direalisasikan pada pembangunan jalan betonisasi jalan desa Ciburayut Panyaran. Saya pada kami persilakan. Mohon izin saya buka masker dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil selaku teman di Forkopimcam, Pak Kades, Pak Ketua BPD, Ketua LPM dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mari kita bersyukur hadir Allah SWT bahwa dengan tidak disangka tahun ini Kabupaten Bogor bisa menggelontorkan dana Samisade. Kenapa saya katakan itu? Karena pesimis ya, dengan adanya COVID, pemerintah daerah bisa menggelontorkan dana untuk kegiatan fisik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada di kecamatan, saya lupa waktu hari yang lalu ketika ada rapat dengan Ibu Bupati, ada sebuah cerita dari seorang camat, Pak Dan Ramil juga dengar ya. Jadi ketika itu ada camat yang mengeluh karena ada salah satu desanya yang tidak menerima dana Samisade. Kenapa demikian? Karena Pak Kadesnya pesimis, memang ayah duitna gitu ya. Karena suasana pandemik yang luar biasa. Jadi tidak heran kalau memang tidak 1 miliar Pak Kades ya. Apalagi di desa tersebut ada yang sama sekali tidak mengajukan karena memang pesimis gitu ya. Dan turunnya dana ini juga berdasarkan ajuan. Kami di pihak kecamatan hanya bertugas untuk memverifikasi proposal dan RAB. Khusus RAB bukan saya sebagai cek-sekcam pada waktu itu, Pak Kasih Ekbang bukan, tapi ada tim ahlinya itu dari PUPR. Kami tidak paham. Kalau kata Pak Kiai kan kalau bukan ilmu bisa salah begitu ya Pak Kiai ya. Makanya
kami mengundang PUPR untuk memverifikasi. Nah, kita bersyukur bahwa Ciburayut beroleh 600 juta lebih begitu ya. Dan selain itu juga mari kita curahkan ke hadirat Allah, kepada Rasulullah salawat dan salam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini senantiasa tercurah, dan yang paling utama kita yaumil akhir mendapat syafaatnya begitu ya, supaya kita sama-sama sebagai umat Rasul ini beroleh hadiah dari Allah SWT, rahmatnya dalam bentuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang, kasihan kepada ibu-ibu ya kalau bicara. Kelebaran kasihan kepada bapak-bapak, singkat saja karena tadi sudah jelas oleh Pak Kades, sudah disampaikan latar belakang Samisade, vaksin sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Tugas saya hanya gunting pita, ngeresmikan dan ucapan bismillah begitu ya. Tapi tidak menutup itu juga perlu ada yang diinformasikan. Berkat Samisade, pada tadi pagi Ibu Bupati, Ibu Hajah Ade Yasin mendapat anugerah menjadi Ibu Pembangunan Desa dari IPB University, bukan dari Pak Kades Paduloh, bukan ya, lain dari Paduloh, dari IPB University begitu ya. Beliau dinobatkan tadi pagi menjadi Ibu Pembangunan Desa. Kemudian pada tadi pagi juga bersamaan di dalam kegiatan virtual Zoom atau Zoom meeting, kami melakukan virtual Zoom juga dengan inspektorat, bahwa mulai hari besok akan dilaksanakan audit termasuk Samisade. Jadi Pak Kades dan TPK walaupun hari ini memulai, tapi akan diaudit. Paling utama adalah persiapannya yang diawali dengan proposal itu siapkan, RAB-nya begitu ya, termasuk juga rencana-rencana program kegiatan dan progres walaupun pada hari ini baru dimulai begitu ya. Terus yang kedua, ada yang bertanya kepada saya, sepertinya para Kades ini melakukan kegiatan Samisade menggandeng pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga itu adalah pembelanjaan bahan. Belanja bahan Mbak Deka Sahawai menang, yang penting ada MOU begitu ya. Jadi belanja bahan kemana saja bisa. Yang tidak boleh itu total dikerjakan oleh pihak ketiga. Pak Kades terima kunci kalau istilah rumah begitu ya. Itu ada di namanya Juklak dan Juknis. Nanti kalau ingin detail tanya Pak Kasih Ekbang yang paling paham. Kalau saya tidak baca, hanya informasi dari Pak Kasih Ekbang bahwa di situ ada Juklak Juknis, bahwa belanja Bapak badeka namanya teh Prayoga Beton mangga, badeka Pionir Beton mangga, badeka Jayamik mangga, kan ulah teh pada kamik ieu we tah. Moal aya beton nih dia banyak. Jadi silakan dalam rangka satu mungkin menjaga kualitas, menjaga ketahanan, karena memang nanti di akhir kemudian akan dicek secara laboratorium bener teh. Tadi sampaikan oleh Pak Kapolsek jelas bahwa ketika turun barang, istilah dalam perusahaan itu ada checker ya, tolong dicek gitu. Bisi di tengah jalan diguyur cai dikurangan tah, kualitasnya jadi jelek. Nah ini tolong checker yang ditugaskan oleh Pak Kades memeriksa secara baik. Yang jelas Pak Kades yang paling utama yang harus diutamakan adalah program PKTD, padat karya tunai. Jadi pengerjaannya tetap oleh masyarakat. Jadi kalau beton diturunkan, rapikan oleh masyarakat, diukur segala macam sampai rapi tetap oleh masyarakat yang kerja. Jadi tidak lepas dari program PKTD begitu ya. Dan yang lainnya yang saya sampaikan, ini mumpung ada teman-teman saya, teman-teman pers, sahabat-sahabat baik saya, bahwa kami di kecamatan tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang dibelanjai oleh Pak Kades ya. Saya tidak tahu ada yang ke Prayoga, ada yang ke Trumik, ada ke Jayamik, ke Pionir, saya tidak tahu. Jadi hal itu sama sekali kami hanya bertugas untuk memverifikasi proposal dan mengecek lapangan titik koordinat di mana akan dibangun. Hanya itu tugas kami. Nah, besok akan dilakukan audit karena kami bukan auditor, yang mengaudit itulah inspektorat. Kalau nanti ada temuan dari inspektorat, prosedurnya Pak Kades begini, kita ini di bawah Irban 4, inspektur 4 begitu ya, pembantu inspektur 4. Nanti kalau ada temuan yang menyangkut ke masalah korup ya, itu nanti akan digiring ke inspektur 5, investigasi. Masih di situ belum tuntas akan digiring ke ranah hukum yang lain. Oleh karena ini tolong hati-hati Pak Kades ya. Ini program Samisade ini program seksi ya. Jadi bukan Bu Kades saja yang seksi, ternyata Samisade juga seksi begitu.
Ya, jadi semua mata melotot ke sini nih, ke Samisade. Karena di Indonesia satu-satunya pemerintah daerah tingkat 2 yang masih berani suasana pandemik bisa mengalokasikan dana untuk infrastruktur, tinggal Kabupaten Bogor. Yang lain sudah hancur oleh pandemik anggarannya. Ya. Termasuk juga di dunia pembelajaran, sekarang sudah mulai PTM Bogor ini luar biasa. Karena sudah mulai melandai, kemudian di dalam kegiatan-kegiatan lain masih berjalan ya. Apakah itu kegiatan untuk pembangunan masih berjalan walaupun pandemik yang sangat melanda begitu. Jadi karena ini janji politik Ibu Bupati ketika dulu pada saat pilkada dengan Pak Iwan, janjinya mulai program membangun yang Pancakarsa bagian Bogor membangun, salah satunya adalah ini. Nah, ini direalisasikan pada tahun ini. Semestinya direalisasikan itu pada tahun 2020 karena pandemiknya yang sangat luar biasa pada tahun itu, sehingga baru terrealisasi pada hari ini ya. Kemudian kami hanya bisa mengkaji, kajian-kajian kami adalah kajian secara tertulis yang ada di dalam proposal begitu. Secara teknis kajian ada di bawah PUPR ya. Dalam ini tim PUPR juga nanti akan melaksanakan audit fisik begitu ya, dengan menggunakan istilahnya uji labnya. Jadi jelas ya teman-teman semua, teman-teman pers. Jadi di dalam Juklak Juknis itu ada, mangga dicari, diminta ke Pak Kasih Ekbang, di situ ada ya klausulnya, sehingga kalau Pak Kades menggandeng prayoga beton, kemudian menggandeng apa saja, yang jelas kami tidak pernah dari kecamatan menunjuk mengatur harus belanja kemana. Dan sampai saat ini jujur saya sebagai sekcam yang beberapa hari yang lalu ditunjuk jadi PLT lagi, Pak, pejabat lillahi ta'ala lagi. Dulu 4 bulan jadi PLT, kemudian begitu Pilkades berhenti PLT, di awal persiapan Pilkades Ciburayut saya PLT. Begitu mau Pak Camat aslinya datang. Pak Camatnya berangkat sekarang karena pensiun, kegiatan Samisade saya jadi PLT lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah 2 kali jadi pejabat lillahi ta'ala. Insya Allah tunjangannya juga PJKA, pejabat karena Allah. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya demikian agar paham semua. Karena Pak Kapolsek sudah menjelaskan, Pak Kades juga sudah gamblang seperti itu. Yang jelas kami mengajak kepada warga masyarakat supaya nanti kalau jalan ini sudah selesai dibangun, tolong dipelihara, jangan sampai dibiarkan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang sampai saat ini dipertanyakan. Nanti pemeliharaan datangnya dari mana? Makanya Pak Kades harus pintar-pintar mengalokasikan dana ya, yang ada di dalam dana desa. Tahun 2020 saya lihat dana desa masih terus digerus oleh kegiatan pandemik termasuk BLTDD. Tahun 2021 sebagian besar masih ke sana. Jadi desa belum bisa membangun infrastruktur. Ini harus dimaklum dan ya seperti inilah yang terjadi. Tapi anugerah Bupati Bogor masih bisa menyisihkan dana untuk kegiatan fisik ini. Untuk itu kita syukuri dan mudah-mudahan teman-teman nanti yang di tim pelaksana kegiatan dari ketua sampai dengan yang ke bawahnya termasuk masyarakat yang bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, tepat waktu melaksanakan tugas, tidak ngambai ya, kata Pak Kiai mah ulah ngambai saja. Jadi harus tepat waktu. Dan Pak Kades tadi sampaikan nanti ada jeda setelah 40% selesai. Kalau tidak mau ada jeda yang panjang, Pak, ini juga himbauan kepada TPK. Pembelanjaan segala macam pun yang namanya paktu, kwitansi dan segala macam dari sekarang ya. Jadi setiap belanja terus dibukukan, setiap belanja dibukukan, dimasukkan ke BKU-nya, kemudian disusun SPJ-nya, sehingga begitu fisik selesai, SPJ selesai, sejarah administrasi sudah mulai bisa mengajukan SAMI, tunggu verifikator. Jadi jedanya tidak akan lama. Yang paling lama itu fisik selesai, SPJ-na kemana bawa tak eta, anu biasa ngalilakeun ya. Jadi keur balanja maraos nyebutnya tisalaki diberi duit balanjakeun pas salaki nanya teuing tuh Pak kamari teh meuli naon ka mana poho tah. Nah, ini ulah jangan dianggap bahwa ini seperti di rumah tangga begitu ya. Belanja tanpa dicatat begitu ya. Tapi ini harus dicatat. Pak Kades dengan timnya, dengan BPD selaku Badan Permusyawaratan di desa, terutama BPD, silahkan awasi Pak, karena tupoksi Bapak seperti itu ya. Bapak punya kewenangan mengawasi baik penggunaan dana maupun fisiknya ya.
Jadi nanti kan tekennya tanggung jawabannya kan kepala desa, TPK dan BPD. Bisa anu BPD teh diajak-ajak tah protes Pak Kades. Ya harus diajak-ajak BPD. Buat apa ada BPD kalau tidak diajak? Cek. Di sini mah diajak Pak Kades. Diajak yang ngarendeng bisa nyambut deh. Ya alhamdulillah ya. Memang itu tugas pokok dan fungsinya. Dan juga Bapak-bapak yang tergabung di LPM juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat juga sama. Nanti kolaborasi dengan BPD minimal memberikan saran, informasi dan sebagainya. Yang penting ini harus terbangun secara baik ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bilih cariosan anu teu sapagodos mugi dihapunten. Bobot sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar pangampura. Bilih cariosan nu pondok nyogok panjang jadi panjang nyugak, komo nu pondok jadi orok panjang jadi anak mugi dihampura. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, launching sami sade di Desa Ciburayut dengan resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Usikum binafsi wabittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, siap. Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Pelaksanaan pembangunan beton. Seret.